Seorang muslim tentunya dia memiliki keharusan untuk membuktikan keislamannya. Seorang muslim dari kata al-istislam yang maknanya berserah diri atau tunduk atau siap untuk diatur dengan syariat Allah SWT, tentunya harus ada bukti-bukti pada dia, paling sedikit dasar-dasar agamanya. Dasar-dasar agama itu seperti sholatnya, puasanya, kalau dia mampu untuk hajinya, kalau dia orang kaya ya zakatnya. Itu rukun-rukun Islam, tentunya syahadat yang paling utama, yaitu dia mempersaksikan bahwa tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan dia mengakui pula bahwa Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar utusan Allah Ta'ala yang harus kita ikuti, kita jadikan sebagai teladan. Kalau dia punya keyakinan itu, meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, dan mengakui bahwa Rasulullah SAW betul-betul diutus oleh Allah dan betul-betul Rasul yang harus kita ikuti, kemudian bagaimana pengamalannya? Apakah dia salat? Apakah dia puasa di bulan Ramadan? Itu yang terlihat. Selebihnya tentunya masih sekian banyak syariat-syariat agama ini yang sangat lengkap, yang Masya Allah memiliki segala macam sisi-sisi kehidupan, tentunya harus dibuktikan seluruhnya. Paling tidak, kalau dia terlihat salat, maka berarti dia bukan seperti yang disebut tadi, bukan Islam. Bahkan ketika seseorang yang melihat penguasanya zalim, penguasanya demikian-demikian, Rasulullah SAW menyatakan sabar, ma'aqamu fikumus salat, sabar selama mereka masih menegakkan salat, karena mereka masih ada ciri-ciri keislaman. Sabar selama mereka masih menegakkan salat. Dan kata para ulama, tentunya bukan hanya salat saja, itu salah satu contoh salat atau zakat misalnya, atau dia haji, umrah. Nah, Allah a'lam. Juga mungkin ini pertanyaan tambahannya seputar image pemerintah kita, yang dikatakan sebagai muslim akan tapi muslim yang tidak, bahkan divonis kafir oleh sebagian kelompok yang tentunya kita mengetahui siapa mereka. Nah, bagaimana cara untuk melepaskan image seperti ini daripada vonis-vonis tersebut, Iya, khususnya pada tentunya dengan hadis tadi. Rasulullah SAW ketika dilaporkan tentang masalah yang seperti ini, bagaimana kalau mendapatinya ya Rasulullah? Ini bagaimana kalau kami mendapati penguasa-penguasa yang seperti itu, yang zalim, yang jahat, yang tidak adil? Nabi menyatakan oleh Rasulullah SAW, "Usbiru hatta talaqawni 'alal haud." Sabarlah sampai bertemu aku di telaga haud dalam surga. Dan juga disebutkan, sabarlah ma'aqamu fikumus shalah, selama mereka masih menegakkan salat. Maka kita bantah kaum teroris yang mengkafir-kafirkan penguasa, karena kita lihat mereka masih salat, kita lihat mereka masih haji, bahkan umrah. Maka ini ciri-ciri keislaman yang sudah harus kita akui bahwa dia muslim. Adapun selebihnya urusan hati, urusan dia dengan Allah SWT, itu bukan tanggung jawab kita. Nahkum ala zahir, kita hukumi secara zahirnya, yang tampak dia masih salat, dia masih puasa di bulan Ramadan. Adapun masalah sarair, masalah hati mereka di balik itu semua, apakah mereka berpura-pura atau tidak berpura-pura, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menghisab mereka. Masyaallah. Jazakallahu khairan atas beberapa pertanyaan yang kita sampaikan kepada Ustaz Muhammad. Mungkin ada sedikit lagi tambahan. Bagaimana Ustaz tentang masyarakat kita sekarang yang sibuk dengan dunia, yang jauh terhadap ilmu agama? Ya, intinya orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak pandai berhitung. Dia tidak pandai berhitung antara kehidupan dunia yang sementara dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Tentunya kalau orang itu pandai berhitung, yang kekal abadi akan diutamakan di atas masalah dunia yang sementara. Seorang akan berpikir yang kekal abadi itulah yang harus saya cari, yang harus saya upayakan sebesar-besarnya. Adapun dunia, asal dia bisa hidup, bisa makan, bisa cukup, dia bersyukur pada Allah Taala. Artinya sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala tentang masalah ini, Allah katakan, "Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah dengan apa yang kamu punya dari akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Artinya engkau perlu makan, perlu sandang, perlu pangan, itu perhatikan. Tetapi tujuan utama, wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah,
Carilah apa yang kamu punya atau modal yang kamu punya, tenaga dan segala macam. Carilah akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan bagian kamu dari dunia. Sekedar itu. Artinya perbandingan dunia dengan akhirat seperti itu. Tujuan utama akhirat, dunia itu sekedar. Jangan lupa dengan dunia. Itu saja. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustaz Muhammad Umar Rasulullah Ta'ala yang telah memberikan kepada sahabat radhi semuanya beberapa pandangan-pandangan tentang istilah daripada Islam KTP, ya, sebagaimana yang telah beliau utarakan tadi. Kemudian Ustaz, mungkin terakhir bagi di pertemuan singkat kita di kesempatan siang hari ini, mungkin sedikit nasihat untuk sahabat Rasyid di rumah ataupun di mana saja yang mendengarkan radio Rasyid tentunya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pendengar radio Rasyid yang berbahagia, sesungguhnya apa yang disampaikan tadi tentang fenomena Islam KTP itu harusnya menjadi cambuk bagi kita semuanya, kaum muslimin. Sesungguhnya kita ini memiliki tanggung jawab pada agama ini, bahwa ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu merupakan ikrar, sumpah, atau merupakan perjanjian bahwa aku akan beribadah kepada Engkau ya Allah dan tidak pada yang lain, dan aku akan menjadikan Rasulullah sebagai panutan dan ikutan. Dan ini tentunya harus dibuktikan dengan pengamalan-pengamalan. Maka semestinya seorang muslim dimanapun dia berada, siapapun dia, maka dia berkewajiban untuk mempelajari agamanya. Jangan sampai seperti yang kita katakan tadi, kebetulan Islam, karena turunannya, karena bapak ibunya Islam, kemudian jadi Islam, tidak pernah mau tahu tentang agama. Semestinya kalau dia muslim, dia harus mengetahui agamanya, harus mempelajari agamanya, mempelajari akidah, mempelajari tauhid, mempelajari bagaimana salat, bagaimana puasa, bagaimana ibadah-ibadah lainnya, sehingga kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Selamat di dunia dari penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan, dan selamat di akhirat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian semestinya seorang muslim, dia mempelajari agamanya dan beramal. Maka kalau bisa dibagi manusia itu kurang lebih ada 3 jenis. Yang pertama, orang yang berilmu tapi tidak mau beramal. Yang kedua, orang yang beramal tanpa ilmu. Dan yang ketiga adalah mereka yang berilmu dan beramal. Orang yang beramal tanpa ilmu akan salah. Beramal tanpa bimbingan Quran dan Sunnah, tanpa pelajari dalil-dalilnya, dia akan sesat, akan salah. Yang kedua, kalau dia dalam keadaan berilmu tapi tidak mau beramal, ini juga berbahaya. Ini orang dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Yang ketiga, orang yang paling lurus, dan ini yang kita harapkan pada semua kaum muslimin, dan juga saya katakan kepada semua para pendengar radio Rasyid yang berbahagia, untuk menjadi orang yang ketiga ini, yaitu beramal dengan ilmu, mempelajari ilmu agama, mempelajari Quran dan Sunnah dan mengamalkannya. Ini yang paling selamat, dan inilah yang dikatakan dengan jalannya orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Ta'ala. Sedangkan golongan yang beramal tanpa ilmu disebut dengan golongan orang-orang yang balin, menyimpang sesat. Adapun orang yang berilmu tapi tidak beramal, maghdubi alaihim, dimurkahi oleh Allah Ta'ala. Maka kita berdoa kepada Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya Allah, tunjuki kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat mereka, bukan jalannya orang-orang yang sesat, bukan pula jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan jalannya orang yang beramal tanpa ilmu akhirnya sesat, bukan pula orang yang berilmu tapi tidak beramal akhirnya dimurkai, tapi menginginkan jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Siapa yang diberi nikmat? Para anbiya, para siddiqin, para syuhada, wa salihin, wa asma ulaika rafiqah.